Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel Dimas Ali Satria, Padepokan Satria Langit Cirebon. Salam santun, salam sejahtera yang kami muliakan junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, insya Allah kita berbagi manfaat di bulan suci Ramadan ini agar semua orang bisa merasakan khasiat dan manfaat doa-doa ruqyah, doa-doa pendek para sedulur dan sekalian. Namun sebelumnya jangan lupa menekan tombol subscribe dan like dan bagi kepada teman-teman sekalian. Oke, kita saling berbagi manfaat, pengetahuan dan pengalaman, tukar pikiran. Semoga dengan adanya manfaat ilmu yang saya bagikan ini, kita semua selalu dilindungi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat sekalian, mengenai gangguan gaib, kita bercerita dengan mengenai gangguan gaib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari kalau diri kita itu terganggu dengan gangguan gaib apa tidak. Terkadang di dalam rumah tangga itu sering gampang marah, konsentrasi juga kurang fokus. Terus di usaha, misalkan di usaha juga kayak dagang, kayak usaha lainnya, terus kadang-kadang sepi, tiba-tiba rame terusan sepi, bau-bau yang menyengat seperti bau-bau harum melati, kayak bau-bau bunga kemenyan, itu sejenisnya kadang-kadang tidak ada bentuk fisiknya, tapi kadang ada bau-bau yang aneh-aneh gitu. Artinya itu dari gangguan-gangguan, tanda-tandanya gangguan gaib, jin yang disuruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan usaha kita. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita pelajari. Kita berbagi amalan dan tips ya untuk belajar meruqyah mandiri. Jangan sampai tiba-tiba ada keanehan dalam rumah tangga kita atau perwujudan sosok yang mengerikan, kita panik. Jangan. Dalam kepanikan itu justru buat bangsa gaib, khususnya bangsa jin, itu lebih mudah karena down posisi kita. Nah, jangan sampai kita biasa saja, mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk gaib itu. Kita biasa saja seperti berbincang dengan sahabat. Tapi tentunya yang rupanya beda, perwujudannya beda ya, mungkin takut juga ya. Tapi ya insya Allah kalau sudah terbiasa, insya Allah akan baik-baik saja. Sebelum itu kita tanamkan dulu pada diri kita, kita perkuat dulu keimanan kita, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di mana? Percuma amalan-amalan yang hebat-hebat, yang panjang-panjang, kalau kita tidak yakin, tidak bisa meyakini dan tidak takwa, itu percuma. Allah itu mengabulkan doa seseorang itu dengan keyakinan dan ketakwaan kita. Biarpun doa kita itu sederhana, hanya bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Allah sudah mengizinkan kun fayakun, ya udah sembuh. Jadi mari kita belajar untuk mandiri, terutama dalam meruqyah, terutama untuk keluarga, diri kita sendiri. Adapun orang banyak, bila kita mampu, kita berbagi tipsnya, nanti saya ajarkan. Sahabat, subscribe semua. Susah ini mulut ya. Subscribe ya. Sebelum itu kita harus mempersiapkan daun bidara ya. Daun bidaranya seperti apa? Banyak lah. Kalau tidak tahu ciri-cirinya, kita bisa mendatangin langsung
ke toko-toko herbal itu, obat-obatan herbal itu ada sabun daun bidara, ada serbuk daun bidara. Kalau bisa ya ada langsung dari pohonnya. Kita naik ke pohon bidara juga nggak apa-apa. Nah, kita ambil daunnya, kita petik. Sekiranya itu berbentuk serbuk atau sih segenggam ya, satu genggam terusan bisa dibentuk serbuk, bisa juga di blender, bisa juga ditumbuk halus. Sebelum itu ya kita cuci dulu, bismillah dulu, doa dulu, kita sebelum mengambilnya kita bismillah, minta sama Allah dengan kekuatan alam ini, semoga Allah itu mengabulkan ikhtiar kita. Setelah daun bidara, kita ambil garam krosok ya, garam krosok sama air, garam kasar ya, garam kasar, krosok gitu kalau bahasa orang sini, krosok. Bisa kasar juga bisa. Garam laut yang masih asli. Air, terutama air di ember atau di galon, itu nanti airnya buat minum ya. Ya kalau buat minum nggak usah di ember lah, di galon lah, 1 galon. Air sama galon cukup. Daun bidara, terusan air galon, garam, udah cukup 3 bahannya. Nah, setelah bahan itu terkumpul semua, caranya bahan pertama daun bidara itu cuci dulu yang bersih. Sesudah itu sudah dicuci, kita tumbuk halus daun bidara itu dengan di blender. Kita ambil airnya. Nah, terus pisahkan ya di wadah masing-masing, dipisahkan di wadah masing-masing. Garamnya di wadah masing-masing. Nah, air galonnya juga di wadah masing-masing. Nah, bahan kedua itu garam ya. Garam itu cukup kita sediakan di depan kita, nanti buat dicampur di air galon itu. Jangan banyak-banyak, sedikit saja. Sedikit saja. Nah, ketiga bahan itu sudah terkumpul, nanti kita bacakan doa pendek ya, doa-doa dari surat-surat pendek. Itu pertama-tama baca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah 3 kali, tiupkan kepada ketiga bahan tersebut, dilanjut dengan ayat kursi. Nah, dilanjut lagi, tiupkan lagi 3 kali ke ketiga bahan tersebut. Nah, setelah itu kita baca surat Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, terus Al-Ikhlas 3 kali, Al-Kafirun 3 kali. Kita tiupkan masing-masing kepada bahan itu 3 kali kita tiupkan. Satu surat 3 kali, maksudnya satu surat 3 kali. Misalkan surat Al-Fatihah 3 kali kita tiupkan. Nah, terusan ayat kursi 3 kali kita tiupkan ketiga bahan itu. Anas 3 kali kita tiupkan ke bahan itu. Jadi masing-masing surat itu 3 kali. Awas ya suratnya jangan salah ya. Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Kafirun 3 kali. Ditutup Al-Fatihah ya, kita tutup. Nah, kalau sudah selesai, airnya itu buat minum 1 keluarga. Diniatkan buat minum 1 keluarga airnya, dengan dicampur dengan garam tersebut. Nah, garamnya paling tidak itu 1 kilo. Nah, nanti garamnya itu nanti buat ditabur setiap sudut rumah ya, setiap sudut rumah. Misalkan di kamar ruang tamu ada 4 sudut, kita tabur di dalamnya saja ya, di dalamnya saja. Di kamar mandi kita tabur setiap sudut. Caranya kita ambil garamnya, bismillahirrahmanirrahim, kita ambil sedikit, kita tabur dari atas, jangan dari bawah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lempar seperti itu. Ambil lagi sedikit saja. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya.
Nah, setelah itu daun bidara itu nanti kita campur dengan air doa. Air yang di galon itu, yang sudah didoain. Kita campur. Kalau bisa itu dibuat yang bisa nyemprot kayak semprotan kispray gitu, atau si semprotan obat nyamuk gitu, vape tuh, pompa itu, jos gitu. Nah, kita bisa disemprotkan kepada tempat-tempat yang di situ angker atau yang sekiranya kurang nyaman, sama orang juga nggak apa-apa disemprotkan itu orangnya juga. Kalau yang terkena gangguan itu nggak apa-apa gitu disemprotkan sekalian. Nah, ya kita semprotkan itu. Kalau dijualan ya jangan banyak-banyak lah nyemprotnya, asal kayak nyemprot nyamuk aja, jos, atau terus gitu. Dengan bacaan istighfar, bismillah, diiringi sholawat, syahadat. Nah, yakin, kuncinya yakin, dan hakul yakin, harus yakin ya. Biasanya dalam 3 hari atau 1 minggu lamanya ya kita lakukan, kita kerjakan tiap hari. 1 hari itu 1 kali aja. Kalau sore kita ambil sorenya saja, kalau pagi-paginya saja. Kalau sebelum orang jualan ya sebelum buka ya kita semprotkan dulu, atau setelah buka, setelah tutup ya kita semprotkan lagi juga nggak apa-apa. Minimal itu 1 kali. Ya maksimalnya 3 kali maksimal. Tapi 1 kali juga udah cukup. Nah, reaksinya seperti apa? Nanti reaksinya itu akan biasanya ada serangga-serangga yang mati. Serangga-serangga yang mati seperti semut, terus lalat, kecoa, kelabang, biasanya ular kadang-kadang. Itu hangus, terbakar, dan baunya kayak bau hangus, terbakar. Itu biasanya seperti itu. Ya misalkan sudah 3 hari minimal ya. Terusan banyak ada ya serangga yang mati. Terusan reaksi pengen pusing, muntah-muntah. Kita bisa dilanjut dengan mendatangi tempat lokasi tersebut. Insya Allah kalau Allah masih mengizinkan sehat, dan terutama ada tim nanti yang mendatangin ke tempat sahabat sekalian, subscribe sekalian di rumah atau di tempat usaha, bisa kontak melalui kontak yang ada di situ, nanti ada bisa melalui, kita tuntaskan. Kita biasanya kalau seperti itu untuk ruqyah dasar ya, untuk ruqyah dasar tergantung kasus. Kalau kasusnya sudah bertahun-tahun sampai tahunan, itu ya memang harus didatengin langsung ke tempatnya itu. Kita cari titik sumber permasalahannya dari mana gitu. Itu untuk pencegahan dan untuk dasar saja. Biasanya sudah ada reaksi kalau emang itu ada gangguan goib, itu biasanya ditandai dengan hewan-hewan yang mati dengan sendirinya. Siap? Oke sahabat sekalian, subscribe sekalian, silahkan kalau yang mau untuk menindaklanjuti masalah bab ruqyah, kami bisa insya Allah dengan izin Allah bisa mendatangi sahabat sekalian di rumah masing-masing. Mau di Pulau Jawa, mau di luar Jawa, insya Allah kami siap, insya Allah. Luar negeri, oke, insya Allah siap. Demikian dulu sahabat subscribe sekalian. Semoga tips-tips kita bermanfaat untuk membantu sesama kita manusia, maupun muslim maupun non muslim. Kita libas semua. Mbak Kaseng berung kepret guys wis. Wis aja ngecaprak bae. Engko di kumpet wis dikit ya. Oke, sahabat subscribe sekalian, ajak lalen ya. Kita wong Cirebon, pengen subscribe and like, subscribe bagikan ya. Subscribe bro, sangkem angel temen gini ya. Wis pegel gini, wis kempong wetenge pengen buka puasa, ngenteni maghrib ora maghrib tadi ya. Wis insyaallah bermanfaat kanggo kabehane, sedulur kabehane ya, khususnya wong Cirebon lan sekitare. Oke, sip, selamat mencoba dan selamat bereksis.
Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.